Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianra Lipa dan NPM 222151004. Nah, di sini saya dari KRSB, Multimedia Pembelajaran KRSB. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi aljabar. Nah, materi yang akan dibahas kali ini, yang pertama yaitu mengenai definisi, yang kedua pengertian suku, variabel, koefisien, dan konstanta, dan yang ketiga yaitu operasi hitung aljabar. Nah, yang pertama yaitu definisi. Nah, apa itu aljabar? Aljabar adalah salah satu bagian dari ilmu matematika terkait ilmu bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya dengan menggunakan atau mengandung huruf-huruf atau yang biasa kita sebut sebagai variabel. Nah, yang dimana aljabar ini berasal dari bahasa Arab yang artinya melengkapi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, aljabar itu disebut dengan algebra. Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi ini adalah salah satu tokoh yang menemukan konsep aljabar di sekitar tahun 820. Nah, sehingga al-Khawarizmi ini dijuluki sebagai the father of algebra atau yang artinya itu adalah bapak aljabar. Nah, materi yang kedua yaitu pengertian tentang variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Nah, yang pertama ada variabel. Nah, di mana pengertian dari variabel ini adalah lambing pengganti nilai yang belum diketahui. Nah, variabel ini biasanya dilambangkan dengan huruf abjad. Variabel bisa juga dibentuk oleh dua huruf ataupun tiga huruf yang dapat dituliskan dalam berbagai operasi hitung. Nah, di sini ada contohnya. Yang dimana contohnya ini adalah dalam bentuk aljabar 2x ditambah 7. Nah, yang disebut dengan variabelnya itu adalah x. Yang dimana seperti pengertian tadi, variabel ini dilambangkan dengan huruf abjad. Nah, yang dimana dalam contoh ini hanya ada satu huruf x. Yang berarti variabelnya itu adalah x. Nah, yang kedua yaitu koefisien, di mana koefisien ini adalah angka yang bisa mengiringi huruf atau variabel. Koefisien terletak di depan huruf. Nah, contohnya dalam bentuk aljabar 2x ditambah 7 koefisien. Nah, maka koefisiennya itu adalah 2. Nah, jadi koefisiennya itu terletak di depan variabel. Di mana di sini di dalam contohnya ini kan 2x ditambah 7. Nah, di depan variabel atau di depan hurufnya itu ada 2. Nah, jadi koefisien dari bentuk aljabar ini adalah 2. Nah, yang ketiga yaitu konstanta. Konstanta merupakan angka yang terdapat dalam persamaan dan berdiri sendiri, tidak memiliki huruf atau variabel yang mengikuti di belakangnya. Nah, adapun contoh konstanta dalam bentuk aljabar ini adalah 2x ditambah 7. Nah, 2x ini merupakan variabel dan koefisien. Nah, sedangkan konstantanya itu adalah 7. Kemudian ada koefisien, yang dimana koefisien ini adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Nah, adapun contoh konstanta pada persamaan umum. Nah, di sini saya mengambil bentuk aljabarnya itu adalah 3x ditambah 7 sama dengan 12. Yang dimana 3-nya itu merupakan koefisien dari x, dan x-nya itu adalah variabel, kemudian menggunakan operasi penjumlahan, dan 7-nya ini adalah konstanta. Nah, maka hasilnya itu adalah 12. Nah, yang dimana 12 itu merupakan sebuah konstanta dari bentuk aljabar. Nah, adapun contoh konstanta pada rumus khusus. Nah, di sini ada rumus K sama dengan V dikali 2R. Nah, yang dimana K ini merupakan variabel keliling, kemudian V ini adalah konstanta. Nah, V ini eh, sama dengan 3,14 atau 22/7. Nah, adapun koefisiennya yaitu 2, yang dimana 2R itu adalah 2 jari-jari. Dan variabelnya itu adalah R atau jari-jari.
Nah, untuk materi selanjutnya yaitu operasi hitung aljabar. Nah, yang pertama ada operasi hitung penjumlahan. Nah, di mana pada operasi hitung penjumlahan ini merupakan penyederhanaan penjumlahan bentuk aljabar yang dapat dilakukan dengan mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, di sini saya ada satu contoh soal bentuk aljabar dalam operasi penjumlahan. Yang dimana soalnya itu 4x ditambah 9 dikurangi 5x dikurangi 2. Nah, penyelesaiannya yaitu 4x ditambah 9 dikurangi 5x dikurangi 2 itu sama dengan kita tulis kembali 4x dikurangi jadi disamakan dulu yang mempunyai variabel itu disimpan di paling depan. Nah, jadi 4x dikurangi 5x, kemudian ditambah 9 dikurangi 2. Nah, untuk 4x dan 5x-nya itu kan variabelnya sama x, jadi kita kelompokkan. Jadi 4 dikurangi 5 di dalam kurung, kemudian dikalikan dengan x, karena variabelnya itu sama. Nah, kemudian ditambah 9 dikurangi 2 itu 7. Nah, terus kita akan jumlahkan eh, hasil dari 4 dikurangi 5. 4 dikurangi 5 itu kan negatif x. Yang negatif 1. Negatif 1 dikali x itu berarti negatif 1x. Atau bisa juga ditulis sebagai negatif x. Kemudian ditambah 7. Nah, maka hasil dari 4x ditambah 9 dikurangi 5x dikurangi 2 itu adalah negatif x ditambah 7. Nah, untuk yang kedua yaitu pengurangan. Nah, di mana pada operasi pengurangan ini merupakan penyederhanaan pengurangan bentuk aljabar yang dapat dilakukan dengan mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, di sini saya ada contoh soal pada pengurangan kali ini. Sederhanakanlah 6AB dikurangi 3AC ditambah 5BC dikurangi 4AC dikurangi 9BC dikurangi AB. Nah, untuk menyelesaikan persoalan pada kali ini, seperti halnya nomor 1, kita akan mengelompokkan atau mengedepankan yang variabelnya itu sama. Jadi kan di sini kan ada 6AB dan juga 4AC. Nah, itu kita kelompokkan atau kita dahulukan. Jadi 6AB dikurangi 2AB, kemudian dikurangi 3AC dikurangi 4AC, ditambah 5BC dikurangi 9BC. Nah, untuk 6AB dikurangi 2AB-nya itu kan variabelnya itu sama, yaitu AB. Nah, maka 6 sama 2-nya itu kita gabungkan atau kita kelompokkan. Sehingga 6 dikurangi 2 dikali AB. Nah, untuk yang 3AC dikurangi 4AC juga sama. Variabelnya itu kan AC. Dua-duanya AC, jadi kita kelompokkan, jadi 3 ditambah 4 dikali dengan AC. Nah, begitu pula sama yang 5BC dikurangi 9BC. Nah, maka 5 dikurangi 9 dikali BC. Nah, hasilnya yaitu 6 dikurangi 2 itu kan 4. 4 dikali AB itu 4AB. 3 ditambah 4 itu 7, dikali AC berarti 7AC. Dikurangi 5 dikurangi 9 itu negatif 4, dikali BC yaitu hasilnya BC. Nah, yang ketiga yaitu perkalian. Nah, di mana perkalian aljabar dilakukan dengan mengalihkan nilai koefisien masing-masing variabelnya yang dioperasikan bisa juga mengalihkan variabel dengan variabel yang dilakukan secara menyeluruh, baik koefisien maupun variabelnya. Nah, adapun contoh soal dari perkalian ini yaitu tentukan hasil dari 2 dikali 3x ditambah 4y. Nah, untuk penyelesaiannya itu ada rumus tersendiri untuk perkalian ini. Jadi, A dikali dengan BC dikali dengan B tambah C sama dengan AB ditambah AC. Nah, kita substitusikan yaitu 3x ditambah 4y sama dengan A-nya itu kan 2, berarti 2 dikali dengan B-nya itu 3x, kemudian ditambah dengan A-nya itu 2, dikalikan dengan C. C itu adalah 4Y. Nah, maka hasilnya itu adalah 2 dikalikan dengan 3x ditambah 4Y
sama dengan 6X ditambah 8Y. Nah, yang dimana A itu adalah 2, B itu adalah 3X, C itu adalah 4Y. Nah, yang keempat yaitu pembagian. Nah, di mana dalam operasi hitung pembagian ini adalah merupakan bentuk aljabar yang akan lebih mudah dikerjakan jika dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, jadi untuk pembagian tersendiri eh, lebih mudah dikerjakannya dalam bentuk pecahan. Nah, jadi ada tentukan, oh ini contohnya, soal contohnya salah ya. Jadi untuk soalnya itu tentukan 72A pangkat 2 dibagi dengan 12A. Nah, maka untuk pengerjaannya yaitu kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Jadi 72A kuadrat per 12A. Nah, kemudian setelah itu kan variabelnya itu sama A ya. Jadi 72 per 12 dikali dengan A pangkat 2 per A. Nah, 72 dibagi 12 itu adalah 6 dan A kuadrat dibagi A itu adalah 1. Adalah A. Nah, maka hasil dari penyelesaian contoh soal dalam pembagian ini adalah 6A. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.